Nah, di vlog kali ini kita akan membuat gulai asam pedas kulim. Bagaimana sih pohon kulim itu? Selama ini mungkin hanya dengar nama saja, kulim gitu, tapi tidak tahu buahnya ataupun pohonnya. Nanti kita lihatkan juga. Nih, saya coba lihat ikan baung. Kemudian ini daging ikan tapah, nih. Ikan tapah sobat, tapi ini masih berat-berat sekiloan. Ikan tapah itu bisa beratnya sampai 50 kilo pun ada sobat. Jadi bagi sobat yang dari kalangan bapak-bapak, jangan ragu. Otot boleh gede, ya kan? Muka boleh sangar, tapi masak harus bisa. Kayak saya bisa aja sobat. Udah tercium sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kacau sobat. Mantep ini. Sobat lihat nih ikan selai sobat ya. Ada se-nya sobat ya. Kalau orang-orang kota nyebutnya lais-lais saja, enggak. Sebenarnya kalau di kampung namanya ada selais, ada se-nya sobat. Kita masukkan ikannya sobat. Satu-satu. Dia memercik. Assalamualaikum sobat MZF Bertuah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke sobat, di vlog kita kali ini kita sedang berada di MZF Bertuah Kuliner. Untuk kali ini kita akan ngevlog membuat gulai asam pedas versi Melayu. Sebagaimana kita ketahui, gulai asam pedas ini sudah dikenal di daerah Sumatera, Kalimantan, bahkan mungkin di Jawa sobat ya. Tapi versinya berbeda-beda. Ada versi gulai asam pedas Melayu, ada versi gulai asam pedas Minang, ada versi gulai asam pedas Kalimantan. Nah, setiap daerah tentu punya kelebihan masing-masing, cita rasa yang unik, yang unggul di daerahnya masing-masing sobat ya. Ini merupakan kekayaan dari Indonesia yang wajib kita syukuri. Nah, di vlog kali ini kita akan membuat gulai asam pedas kulim. Nah, jadi titik tekannya di kulim ini sobat. Barangkali di antara sobat ada yang mengetahui apa itu kulim, tapi saya yakin banyak juga di antara kita yang tidak tahu buah kulim. Bahkan pohonnya pun kita akan perlihatkan nanti kepada sobat. Bagaimana sih pohon kulim itu? Selama ini mungkin hanya dengar nama saja, kulim gitu, tapi tidak tahu buahnya ataupun pohonnya. Nanti kita lihatkan juga. Oke sobat, stay tune di MZF Bertuah. Jadi buah kulim ini sobat harus ditanam dia, makanya nanti kita gali nih, kita lihat mana buah kulimnya. Kenapa harus ditanam? Karena kalau nggak ditanam dia bisa busuk, nggak bagus. Kita coba lihat. Kemarin cukup banyak sih kita nanam di sini. Dan segini ini udah terasa. Nah ini satu. Nih buah kulimnya. Ada beberapa kemarin nih tanam. Nah ini juga ada nih, terasa lagi. Nih. Nih. Ini buah kulimnya. Karena kita tidak sedang memasak makanan yang banyak, kita coba satu atau dua saja. Nah, ini kan buahnya sobat ya. Ini namanya buah kulim. Barangkali di antara sobat ada yang pernah mendengar istilah kulim. Nah, ini buahnya yang tadi kita gali, yang udah kita simpan. Tapi kalau pohonnya, mungkin di antara sobat ada yang masih belum tahu gimana pohonnya sobat ya. Kebetulan di dekat sini ada pohon kulim, memang masih kecil, tapi bisalah untuk melihat kepada sobat bagaimana pohon kayu kulim atau bagaimana kulim itu, pohon kulim itu. Yuk, ini dia sobat. Ini adalah pohon kulim. Cuman karena dia masih kecil, jadi ya belum berbuah sobat ya. Kulim ini pohonnya besar, kayunya pun kayu yang cukup kuat sobat. Nah ini karena masih ya berapa tahun lah ini ya sobat ya, jadi belum terlalu besar, belum terlalu tinggi juga. Nah ini daunnya ini, kalau kita misalnya kita gini kan, kita tekukkan seperti ini, tercium sekali sobat, khas bau buah kulimnya itu, persis. Sangat enak sobat. Ini bagi orang Melayu ini seperti berlian sobat.
berikutnya yang kita perlukan juga adalah serai. Ini enaknya di kampung tersedia sobat. Serai ada, tinggal ambil gitu ya. Oke, kita ambil. Ini dapat satu. Oh, dua. Satu lagi ya. Dari yang agak gemuk nih. Nah, nih, yang gemuk sobat. Oke. Serainya sudah kita dapati. Yuk. Oke sobat, ini bahan-bahannya yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah ikan. Nih, saya sobat lihat, ikan baung. Ini ikan baung, nih sobat, sama ikan baung. Nah, nih ikan baung nih. Ini udah kita siang sobat ya, udah kita bersihkan. Kemudian ini daging ikan tapah nih, ikan tapah sobat, tapi ini masih berat-berat sekiloan. Ikan tapah itu bisa beratnya sampai 50 kilo pun ada sobat. Nah, ini dia, ini kepala dari ikan tapahnya sobat. Kita cuci tangan dulu karena habis megang ikan. Oke, kemudian kita lihat di sini ada serai satu, sebenarnya cukup sobat, satu saja sudah cukup. Tidak harus 3 ini, ya itu tergantung selera, tapi kalau untuk yang kita buat sekarang 1 atau 2 sama yang kecil ini pun udah cukup ya sobat ya. Kemudian kunyit, ini kita tidak perlu sebanyak ini, cuma perlu 1 ruas jarinya saja sobat ya. Kemudian cabai rawit, ini nggak perlu sebanyak ini cocokkan, disesuaikan saja. Kemudian ini yang paling utama yang kita ambil tadi, buah kulim. Nah, ini belum kita buka, saya ingin lihatkan para sobat bagaimana bentuk buah kulim ini. Yuk kita lihat. Nah, tuh sobat, ini isi dari buah kulim. Jadi yang kita pakai itu isinya ini. Nih, tuh sobat lihat ya. Wangi kali sobat. Wah, ini sobat memiliki ciri khas wangi yang luar biasa yang dapat menggugah selera. Bagi sobat yang tahu, tentu tak asing lagi dengan baunya sobat ya. Wah, bawanya pengen makan aja sobat. Ini buah kulim. Ini kita iris tipis-tipis ya sobat ya. Itu kita iris tipis-tipis. Ini maklum, kokinya masih amatir sobat. Ini demi untuk memberikan pengetahuan kepada sobat, kita berusaha sambil perlihatkan cara masak ini. Bersihkan dulu kulitnya. Ini kita bersihkan sobat, biar maknyus krenyes. Jadi kita menggunakan kulit ini enggak 1 biji sobat ya, tapi cukup ya setengah lebih lah, sebanyak ini aja ya sobat ya. Cuci.
kita cuci. Ini kita cuci semua sampai bersih. Jadi ini dia bahan-bahannya tadi: serai, cabai rawit. Ini banyak sengaja sobat, karena orang Melayu itu identik dengan pedas. Jadi kita buat yang cukup pedas. Kunyit sekitar 1 ruas jari, kulim sekitar sekitar setengah lebih nih kulimnya. Nah sobat, tadi kita ketinggalan satu bahan utama yang wajib juga. Ini dia adalah terong asam. Nah, jadi kalau untuk membuat masam pedas versi Melayu, khususnya Melayu Balai Pungut ini sobat, Melayu Mandau, nah ini menggunakan terong asam. Ini kita pakai terong asam yang besar, jadi cuman sekitar 2 biji yang besar. Ini sobat ya. Oke, selanjutnya kita cuci ikannya menggunakan lemon biar lebih segar, fresh dan bersih sobat. Nah, sebenarnya pakai jeruk nipis pun bisa sobat ya, tapi karena kita ingin mendapatkan yang lebih fresh, kita gunakan lemon. Jadi ini kita bersihkan dulu sobat semuanya, ini dalam-dalamnya ini kita bersihkan seperti ini sekitar 2 kali sobat ya, seperti ini, dengan tanpa menggunakan lemon dulu ataupun jeruk nipis. Jadi ini kita harus cuci benar-benar bersih sobat ya, dalam-dalamnya ini sekitar 2 kali lah kita mencucinya agar benar-benar bersih ini sobat, sebelum nanti kita cuci dengan lemon. Nah selanjutnya setelah kita cuci ikannya tadi, kita giling ini semua sobat. Sebenarnya lebih enak itu kalau digiling tangan sobat, tapi saya di sini lebih memilih menggunakan blender. Maklum masih amatir sobat. Ini sebenarnya bukan saya yang masak ini, sebenarnya istri. Cuman saya diajarin, jadi sekalian kita sharing info saja lah, sambil saya belajar juga sobat mengetahui bagaimana cara membuatnya. Nah ini sobat, tapi insya Allah ini berhasil karena kita tahu macam mana rasa sungguhnya. Jadi jika nanti tidak berhasil, rasanya pasti akan jauh, pasti tidak akan cocok. Itu kodenya, karena kita sudah mengetahui dengan pasti bagaimana rasa dari asam pedas versi Melayu Mandau ini. Oke, kita masukkan ke dalam blender. Nih semuanya kita masukkan ya sobat. Cabenya kita ambil, kita masukkan. Oke, tunggu. Ini kita masukkan. Kemudian ini karena dia besar, ini kita potong-potong dulu sobat. Ini kita kasih air dulu sedikit. Tidak sebanyak inilah airnya sobat ya. Oke. Kemudian kita blender. Oke. Kita masukkan. Kita masukkan ke sini. Selepas tadi kita blender, kita kemudian tumis dengan minyak.
Ini sekitar segini minyaknya kita buatkan. Selanjutnya kita panaskan dulu minyaknya. Ini sobat, apinya api sedang. Oke, kita tunggu sampai agak panas. Oke, dan mulai panas minyaknya. Oh iya, ini bagi khususnya bapak-bapak ini yang masih awal memasak. Tadi saya tanya ini kenapa kok muncrat-muncrat nih? Ini karena air sobat. Jadi kalau minyak itu kena air kayak gini nih, muncrat-muncrat. Jadi nggak perlu pakai helm ya. Kita masukkan. Nah, seperti ini sobat. Kita masukkan bumbu-bumbu kita yang telah kita blender tadi, yang telah kita mix, kita campur sampai habis. Oke, cukup. Kita aduk-aduk sobat. Wah, baru masuk aja ini baunya sudah meresap. Jadi bagi sobat yang dari kalangan bapak-bapak, jangan ragu, otot boleh gede, ya kan, muka boleh sangar, tapi masak harus bisa. Kayak saya bisa aja sobat. Kita biarkan dulu sebentar. Kita tunggu agak kira-kira nanti udah ada baunya sobat ya, agak enak sedikit baunya, baru nanti kita lanjutkan pengadukannya. Biar saja dulu. Nah, ternyata simpel juga masak sobat ya. Cuman memang ribetnya itu banyak-banyak bumbunya ini. Ini kayak di atas ini coba kita apakan. Sobat. Oke. Udah mulai mau menggelegak ini sobat. Kita lihat udah mulai menggelegak. Apa bahasa Indonesia menggelegak? Mendidih. Kok mendidih? Oh, no. Ya sobat, carilah bahasanya. Kalau kami di sini bahasa Melayu menggelogak sobat ya. Oke. Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Ya, Jadi dalam keadaan seperti ini nggak usah dikasih garam, penyedap apapun sobat ya, nggak usah dulu. Biarkan saja dulu seperti ini sobat ya. Biarkan saja dulu dia menemukan jati dirinya sebagai bumbu yang enak untuk dimakan. Oke sobat. Manis. Baunya makin nikmat. Udah tercium sobat. Aroma laparnya semakin menguat. Ini ancaman sobat. Ini ancaman. Nah ini sobat, sudah seperti ini bentuknya, coba lihat ya. Nih, udah kayak gini, udah agak kental seperti ini. Kita masukkan ikannya satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana ya Allah fi ta'amina hadza. Kita masukkan sobat. Dia akan menjadi ancaman yang luar biasa bagi perut kita sobat. Ini udah kelihatan nikmatnya. Kita masukkan satu persatu. Mana tempatku? Kita kasih tempat ya sobat. Iya, ini masih ada yang belum masuk. Tempat kemana? Ini sini tempatnya. Kita masukkan lagi yang ini, dan terakhir sap hatinya. Oke. Kita kacau sobat. Ini kita ratakan. Ini seolah-olah dia menjadi bumbu gitu sobat. Kita sengaja biarkan seperti ini dulu. Nah, jadi biar dia meresap masuk ke dalam gitu sobat ya. Aduk terus. Apinya tadi kita kecilkan sobat ya, menjadi api sedang ya. Di bawah sedang ya. Kita kecilkan sedikit apinya. Oke. Kita tunggu sampai bumbunya meresap. Kita masukkan nih sobat, ini rumus juga ini sobat, ini dia sobat, ini juga termasuk yang membuat nanti perut kita menjadi kelaparan sobat. Asam-asam gimana gitu, kita masukkan terong asamnya. Masuk sobat, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk sobat, masuk.
Iya. Mantap ini. Bawaannya. Subhanallah. Setelah tadi kita masukkan kurang asamnya, kita masukkan air. Kita masukkan secukupnya. Masukkan. Oke, udah. Jadi nggak harus semua sobat ya airnya. Taruh di sini dulu airnya. Kemudian kita kacau sobat. Ini dia. Mungkin sobat aneh juga melihat ya, kok banyak kali kuahnya gitu ya. Saya memang suka banyak kuah sobat. Enak kalau banyak kuah itu. Kalau sudah seperti ini, bisa lihat sobat nih. Nah ini udah nggak bisa terlalu kita banyak kacau-kacau sobat. Nggak bisa kita aduk-aduk lagi nih. Kenapa? Nah, nanti rentan, berisiko nanti dia hancur. Biarkan saja seperti ini dulu. Apinya kita besarkan. Iya. Setelah tadi kita masukkan airnya, kemudian kita besarkan sedikit apinya, baru kita masukkan garam. Garamnya, karena ini airnya agak banyak, kuahnya sobat saya agak banyak buatkan. Ini garamnya kita masukkan. Nah, sobat. Ini jangan terlalu banyak dulu garamnya sobat ya. Nanti takut keasinan, biar saja dulu, nanti kita cicipi. Kemudian sini kita tambahkan penyedap sobat ya. Bagi sobat yang tidak suka dengan penyedap, ya tak masalah, nggak usah ditambahkan. Kalau saya memang udah terbiasa pakai penyedap, ini saya tambahkan aja penyedapnya. Oke, penyedapnya, lalu kita aduk sedikit sobat ya. Dengan hati-hati, aduknya bagian bawahnya saja sobat, seperti ini. Iya. Cara megangnya gini sobat, biar makin keren. Iya, tengok tangannya. Iya. Enggak sobat ya, ya. Ini kita goyang-goyang ini aja ke bawah sobat, biar bumbunya tadi merata. Oke, kalau udah seperti ini, kita tunggu saja sampai matang. Kita tinggal menunggu sampai gulainya masak, kita makan. Alhamdulillah. Sobat, sambil nunggu gulainya masak, ini saya ingin goreng ikan slice. Nah nih bisa sobat lihat nih, ikan slice sobat ya. Slice ini banyak jenisnya sebenarnya, namanya balik tulang, anak umat, hidung budak, tapi secara umum namanya slice. Ini ada se-nya sobat ya. Kalau orang-orang kota nyebutnya lais saja, enggak, sebenarnya kalau di kampung namanya ada slice, ada se-nya sobat. Oke, ini kita kasih garam dulu. Tadi udah saya kasih nih sedikit biar ada rasanya sobat ya, biar enak maknyus. Oke, kemudian kita tunggu. Kita lihat nih gulainya masih berusaha untuk masak sobat. Kita siapkan sebelahnya ini minyak yang sudah kita didihkan untuk menggoreng ikan. Oke, kita masukkan ikannya sobat, satu persatu. Iya, dia memarci. Kita masukkan lagi ikannya. Iya sobat, iya. Makin banyak. Kita masukkan lagi terus. Tidak takut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Seru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mulai kalah sobat, nggak ada mercik-mercik lagi. Awalnya dia mau nyerang sobat, ya kan? Awalnya dia menyerang kita, dipercik-percikin sama kita minyak itu. Siapa takut? Yang penting makan. Halal ya sobat. Lagi terlezat sobat. Ini udah mulai menampakkan tanda-tanda mau masak sobat. Ini kita aduk sedikit. Cara ngaduknya gini aja sobat ya. Iya. Iya, taruh. Bismillah. Iya. Slice-nya sedang berusaha untuk masak juga sobat. Wah, maknyus kita nih. Makan enak kita sobat. Alhamdulillah, rezeki dari Allah. Garamnya masih kurang dikit sobat, kita tambahkan. Nah ini kita masukkan lagi garamnya, masukkan terus garamnya, tambahkan, tapi jangan terlalu asin sobat, diukur ya. Kita kalau terlalu asin, waduh, biarlah kurang asin daripada terlalu asin. Kalau kurang asin bisa kita tambah, kalau udah terlalu asin, wah repot kita. Oke sobat, karena namanya adalah
gulai asam pedas. Tadi setelah kita cicipi kan belum ada asamnya, jadi kita memasukkan kemudian asamnya. Sini saya gunakan asam kandis sobat. Nah ini di tempat sobat saya nggak tahu apa namanya, tapi tempat kami ini namanya asam kandis. Nah asam ini kita masukkan. Kenapa tidak dari awal tadi? Pertama lupa sobat. Yang kedua memang enaknya di ujung-ujung. Kalau dari awal kita masukkan, ini terlalu asam sobat, nggak enak. Nah jadi kalau saya pun lebih suka ini dimasukkan memang di akhir-akhir menjelang ia matang, menjelang gulai kita ini matang. Kita lihat sobat, ini sudah mulai berubah warna, udah bagus warnanya ini, tapi masih belum matang ini sobat. Kematangannya itu dapat kita ketahui pertama dari baunya, ini masih kurang sobat ya, baunya masih terasa kurang. Kemudian kita cicipi di sini, kita ambil dikit. Ini udah enak, udah lumayan. Jadi jangan lupa sambil menunggu ini matang, sobat juga harus sering mencicipi. Jika dia kurang garam ya tambahkan garam, jika kurang perasa ya tambahkan perasa, jika kurang asam ya mungkin asamnya itu, jangan tambahkan asam sobat, mungkin asamnya belum berbaur, belum menyatu dengan masakan kita. Nggak apa-apa, biarkan saja dulu. Kita penting sudah sesuai takaran tadi asamnya. Kita lihat di sini ada asam terong asam. Ini memang nggak begitu asam. Terong asam ini banyak jenisnya sobat. Ada yang terong asam yang berbulu itu agak asam, tapi yang ini yang biasa ini yang besar, yang nggak berbulu. Ini nggak terlalu asam, maka kita tambahkan tadi dengan asam kandis ini. Nah ini belum menyatu asamnya. Oke, ini pun ikan slice kita sudah matang satu sisinya, kita tinggal balik. Nah seperti ini. Dia mulai menyerang kembali sobat, nggak apa-apa, jangan takut. Oke, kita biarkan. Kemudian kita lihat di sini lagi, fokus ke masakan utama kita. Kita coba cicip lagi yuk. Sobat, ini sudah masak dan masakan kita berhasil. Oke sobat, kalau udah kita matikan kompornya. MZF bertuah, MZF bertuah. Alhamdulillah sobat, berhasil. Ini kita lihat di sini. Ikan tapahnya sobat, bisa sobat lihat. Mudah sekali. Ikan baungnya. Nampak? Ini tanda matang sobat. Kelihatan ya, putih-putih seperti itu. Oke, kita tinggal hidangkan. Kita tinggal masukkan nanti ke mangkuk, lalu kita makan. Kayaknya nggak perlu di video lah sobat ya. Karena semua orang pasti tahu cara memasukkan ke mangkuk dan untuk memakannya. Nah, apa bayanya tinggal makan sobat ya. Sampai kayak video bernapas ya. Apa ini video ini? Tapi itu kreatif sih. Oke sobat, demikian video vlog kuliner kita kali ini, yaitu tentang masak asam pedas baung dan tapah pakai kulin. Nah, mudah-mudahan sobat terhibur, senang, dan tentunya bermanfaat. Bisa sama-sama kita berbagi ilmu sobat ya. Saya pun masih belajar, dan alhamdulillah ternyata Allah izinkan hari ini berhasil masakannya. Alhamdulillah sobat, kita bersyukur. Jika sobat menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Tapi jika sobat tidak ingin mensubscribe pun tidak apa-apa, tidak masalah. Arahkan saja agar channel MZF Bertuah ini semakin maju, semakin berkembang. Itu juga merupakan salah satu kontribusi dari sobat semua. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum.